Popers, kita jumpa lagi dalam Topam Podcast. Waktu yang lalu kita sudah bicara tentang karakter PU. Ya, banyak karakter PU yang keunggulannya sudah disebutkan, dan kita tahu bahwa salah satu yang membuat orang ragu pakai PU adalah aplikasinya. Persepsinya aplikasi itu susah dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan berbicara lebih detail tentang aplikasi. Bagaimana kita cara mengaplikasi PU dengan benar. Nah, kita akan berbincang-bincang kembali dengan Pak Yanuar. Ya, selamat pagi, Pak Selamat Yanuar. pagi, Pak. Ya, sehat semua. Sehat. Ya, kita mesti jaga kesehatan ya sekarang ini. Ya. Betul sekali. Iya, kembali ke PU tadi, Pak Yanuar. Kemarin kita bilang bahwa hati-hati dengan aplikasi PU, ya. Pak. Tapi di satu sisi Pak Yanuar bilang sebenarnya aplikasi PU itu gampang. Betul. Nah, apa aja tuh tips untuk aplikasi PU supaya kita bisa mendapatkan hasil seperti yang dikehendaki? Oke, sebenarnya garis besarnya ada 3 yang paling umum ya. Yang pertama dari pencampuran. Pencampuran itu harus tepat. Maksudnya harus disesuaikan dengan komposisi yang diterapkan di kalengnya. Jadi kalau misalnya di kalengnya itu komposisinya adalah 4:1:2, yaitu harus kita aplikasikan sesuai. Jadi 4 komponen A-nya, 1 untuk hardenernya, 2 untuk thinnernya. Kemudian yang kedua adalah pada penggunaan thinner yang tepat. Jadi karena produk ini berbasis poliuretan, jadi dia harus pengencer thinner poliuretan. Tidak bisa menggunakan thinner selain thinner PU. Jadi kalau misalkan menggunakan thinner serbaguna dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Jadi dia harus menggunakan khusus thinner PU. Kemudian yang ketiga, kondisi ruang aplikasi. Karena memang PU itu kan diutamakan kondisi hasil yang halus, rata, high gloss gitu kan. Itu juga dianjurkan aplikasinya by spray, dan kondisi ruangnya juga harus steril dari debu dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Ya, saya tertarik dengan tadi thinnernya harus khusus. Kenapa harus khusus? Ada syaratkah thinner itu harus bagaimana? Karena tadi dibilang thinner ND kan orang bilang itu thinner bagus ya, tapi buat PU nggak cocok. Betul. Nah, apa bedanya thinner ND dengan thinner PU yang tadi dibilang? Jadi gini, secara perbedaan ada pada kandungannya. Jadi kalau thinner selain thinner PU, masukkan ke thinner ND tadi, itu masih ada kandungan alkohol dan airnya di dalamnya. Nah, itu yang tidak boleh terkontaminasi ke dalam campuran PU. Jadi PU itu sangat sensitif apabila terkena alkohol dan air. Karena alkohol ada airnya. Betul, betul sekali. Nah, itu dia. Jadi kalau terkena ada campuran berlebih alkohol atau airnya itu, nanti hasilnya bisa blister atau bisa hasil permukaannya rusak dan lain sebagainya. Nah, selain thinner tadi disebut juga perbandingannya harus tepat. Sedangkan kalau orang biasanya pakai melamin itu kan malah sengaja hadirnya suka ditambahin atau dikurangin tergantung kebutuhan ya. Kalau pengen cepat kering biasanya ditambahin hardener, tapi kalau cuaca mendung atau apa dia kurangin hardener malah supaya lambat kering gitu. Nah, kalau PU nggak bisa ya dia lakukan begitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus sesuai komposisi yang distandarkan. 4:1 atau 2:1 itu yang harus dipraktekkan. Just in case kalau misalkan ada kebutuhan yang benar-benar urgent gitu ya, misalkan harus cepat-cepat aplikasinya dituntut target deadline gitu ya, itu juga nggak bisa dipermainkan di mixing rasionya atau hardenernya dicepetin atau dikurangin atau gimana, itu nggak bisa. Jadi paling triknya adalah di saat aplikasinya bisa menggunakan oven, itu juga bisa. Tapi kalau penggunaan oven atau pengeringan lampu spotlight seperti itu juga dianjurkan harus ada face off setelah aplikasinya. Gitu. Apa itu face off? Face off itu adalah waktu tunggu, waktu kering atau bisa dibilang pendinginan ya. Jadi dia setelah proses aplikasi spray itu kita tunggu sekitar 10-15 menit supaya solvent itu menguap semua. Kemudian baru kita masukkan ke ruang oven. Nah, ini penting Prof. Anas. Jadi kalau pengen mempercepat jangan mengutak-atik campuran. Betul. Tapi lebih baik ya di oven salah satunya. Betul. Tapi di oven pun ada syaratnya, jangan habis spray langsung masuk oven. Ya, harus ditunggu 10 menit ya tadi ya. Tunggu 10 menit, thinnernya menguap, baru masukkan ke oven. Jadi supaya kita mendapatkan hasil yang bagus. Betul, nah, selain tadi kalau kita udah atur tidak ada air misalnya, thinnernya udah tepat, apakah ada syarat lain? Karena setahu saya orang pakai PU itu maunya hasilnya tuh benar-benar mengkilat dan rata, flat sekali ya, melebihi cat 2 komponen yang lainnya seperti melamin atau yang lain. Nah, syarat yang lainnya apa selain harus campurannya tepat sama thinnernya tepat dan sebagainya? Paling lebih banyak ke arah kondisi di lingkungannya ya. Jadi kondisi ruang aplikasi itu harus terbebas atau tersteril dari debu.
Ya banyak orang yang punya dust spray atau dust collector, bukan dust spray ya, maaf ya. Ruang spray booth. Ya, dari ruang spray booth ini yang harus menghindari dari debu-debu atau sisa-sisa dust spray yang istilah Jawanya adalah bulak dalam satu ruangan gitu ya. Nah, kalau nggak ada, yang penting ada sirkulasinya, sirkulasi lancar. Jadi ada faktor pembuangan supaya dust spray ini bisa keluar dan tidak menempel pada permukaan finishingnya itu tadi. Berarti idealnya ruangan finishing PU itu harusnya bebas debu ya. Betul. Jadi ada air curtain, ada kemudian ada tadi spray booth yang bagus, yang ada aliran airnya sehingga tersaring gitu ya. Itu idealnya. Tapi kalau misalkan tidak punya, karena itu kan mahal juga nih Pak, curtain, mesin dan lain sebagainya itu kan mahal. Jadi yang paling penting adalah ruangan khususnya itu harus terbebas dan terpisah dibandingkan ruang aplikasi, ruang amplas, assembling, ya perakitan, penggergajian. Nah, kemudian ada sirkulasinya lancar supaya pembuangan udara dust spray-nya itu lancar banget ke luar gitu. Yang penting di sana aja. Nah, itu kan berlaku untuk PU-PU yang umum ya. Betul. Tapi ada nggak PU yang kira-kira bisa mengabsorb begini? Kalau orang tidak punya ruangan khusus yang tadi bebas debu tadi, dan ternyata setelah aplikasi ada debu, kan ada orang yang bilang kalau gitu dipoles saja, biarin ada debu, nggak apa-apa, tapi nanti dipoles jadi mengkilat. Nah, apakah semua PU bisa dipoles atau tertentu aja? Tidak semua PU itu bisa dipoles. Jadi khusus di Propan PU kita ada satu produk yang untuk poles atau buffing itu adalah Propan PU Diffuse Clear. Jadi di sini kalengnya adalah seperti ini. Ya, jadi yang warnanya hijau ini adalah PU Diffuse Clear atau kodenya PU 91. Oh iya, PU 91. Top coat finishing clear yang dia dispesialisasikan untuk aplikasi yang buffing, yang high gloss dan poles-poles itu bisa menggunakan PU ini. Nah, ada syaratnya nggak poles itu? Apakah langsung habis di spray langsung dipoles atau ditungguin berapa lama sampai bisa dipoles gitu? Oke, jadi menuju step poles itu kita dianjurkan waktu kering aplikasi adalah overnight atau 24 jam. Jadi atau satu malam gitu ya. Jadi misalkan hari ini kita spray top coat, kemudian besoknya itu diamplas. Ya, jadi sudah kering satu malam, amplas. Amplasnya pun juga ada bertahap Pak Har. Jadi amplasannya itu dari amplas 800 atau 1000 sampai terakhir amplas 2000. Kemudian baru masuk ke proses poles. Seperti itu. Amplasnya amplas kering ya, amplas biasa ya. Amplas basah. Amplas lebih basah. baik amplas basah. Jadi kayak duko gitu ya, Betul. dikasih air kemudian diamplas. Ya. Oke. Jadi lebih enak. Nah, bahan polesnya ini khusus nggak atau bisa apa aja? Ya, jadi kalau obat polesnya kita punya, Propan punya obat poles namanya Durogloss Rubbing Compound. Itu bisa juga untuk membantu proses poles finishing top coat ini. Ada kayak tadi amplas kan dibilang ada grade-nya ya. Kita ngamplas pada waktu sanding, pada waktu top coat, mungkin amplasnya beda-beda. Nah, kalau untuk polishing kompon ini apakah cuma satu macam atau ada grade-nya juga? Sebenarnya kalau kita ngomong grade-nya umumnya ada 3 ya. Jadi ada yang dari kasar, dari obat polesnya yang kasar itu tujuannya untuk mengkasarkan. Jadi istilahnya kayak amplas tapi grade-nya yang paling halus gitu. Tapi kalau kita pegang itu masih kayak serbuk-serbuk tipis seperti itu Pak. Itu untuk mengasarkan permukaan. Kemudian ada yang lebih halus sedikit lagi, dan terakhir itu adalah semacam wax. Nah, waxnya ini adalah yang meningkatkan kembali tingkat kilapnya gitu. Kalau yang tadi rubbing compound masuk yang mana? Itu sudah kombinasi. Ya, jadi kombinasi. Oh, jadi produk two in one lah ya. Ya, betul. Jadi sekali aplikasi, sekali colok langsung poles, sudah langsung. Jadi ini terobosan bahwa dengan satu rubbing compound itu sudah cukup bisa membuat mengkilat gitu ya. Oke, jadi bagus. Nah, ada lagi yang tanya Pak, kadang-kadang kan kalau di industri furniture itu apalagi kondisi seperti sekarang nggak bisa jual harga tinggi, ada cost down. Nah, salah satu cost down yang mereka lakukan itu sering dikombinasi. Ya, kalau PU semua mungkin dianggap mahal, kombinasi bawahnya mungkin karena dianggap tidak terlalu berpengaruh, sandingnya pakai jenis lain seperti melamin atau apa, itu bisa nggak? Sebenarnya aplikasi ini tuh udah sekali ya kalau kita lihat di mebel-mebel itu udah umum sekali, banyak sekali menggunakan. Karena memang tujuannya tadi untuk mengejar
supaya nggak bau pedes. Kan kalau melamin kan masih ada bau pedes lah, terus di top coat PU jadi nggak ada bau pedes. Ngilangin baunya ya. Terus kemudian kan juga ngejar cost juga. Nah itu banyak sekali yang digunakan. Cuman memang di sini ada apa namanya ya, efek samping Pak. Jadi melamin ini karena dia ada asam di dalamnya. Terus kemudian kalau di aplikasi top coat dengan PU itu dia akan berubah warna. Hasil akhirnya dia akan berubah warna ke arah coklat hijau-hijauan, dan itu langsung pada selesai di aplikasi PU langsung berubah warna, sinarnya berubah gitu. Betul, jadi warnanya langsung ada coklat hijau-hijauan lah seperti itu. Nah tapi pada umumnya itu ada juga yang bisa kalau untuk pemakaian stain yang warna gelap itu akan tersamar. Jadi triknya di lapangan tuh, meskipun memang sebenarnya lebih baik tuh full system gitu. Melamin, PU ya PU gitu. Tapi kalau ada juga yang pakai trik, ya udah pakai stainnya warna gelap supaya menyamarkan warnanya itu. Ini penting Prof. Jadi kalau kita mau melakukan trik supaya cost down istilahnya, hati-hati harus pertimbangkan efeknya. Ya, karena efek kalau PU dicampur dengan melamin itu bisa menguning. Maka seyogyanya lebih bagus kita pilih sistem itu kita pilihkan untuk yang warna tua. Betul. Ya, karena warna tua mau kuning mau enggak tidak kelihatan. Betul. Tapi kok warna-warna yang natural, warna-warna muda, apalagi warna-warna arah putih, itu sangat berbahaya ya. Nah, kan kadang orang juga menimpa warna putih dari duko atau apa, ditimpa lagi. Nah kalau duko sandingnya melamin kemudian top coatnya PU, itu kuningnya akan langsung kelihatan ya seperti itu. Pasti. Oke, ada satu lagi terakhir, orang sering juga mengatakan bahwa saya ingin finishing untuk eksterior. Nah, PU ini bisa nggak dipakai untuk eksterior? Nggak semua PU bisa untuk eksterior, Pak. Jadi catatan yang paling utama PU bisa untuk eksterior atau enggak itu adalah kandungan 100% akrilik di dalamnya. Itu syaratnya. Nah, di sini kalau di Propan itu kita ada dua produk yang udah 100% akrilik. Jadi di sini ada Propan PU Multipurpose Clear yang warna hijau atau kodenya PU yang satu tadi, dan kemudian ada yang warna biru, itu PU Multipurpose Color. Nah, dua produk ini sudah 100% akrilik dan dia bisa untuk penggunaan eksterior. Tapi penggunaan eksterior di sini dimaksudkan kalau warna-warna putih, warna-warna hitam gitu ya, di top coat dengan ini nggak masalah karena hitam dan putihnya warna solid sudah melindungi kayu dari sinar UV. Betul, Pak. Bagaimana kalau pengen warna transparan? Karena kita tahu bahwa kalau kayak infrawood itu kan stain untuk interior. Kalau kena eksterior bakal cepat pudar gitu kan. Nah, yang busin yang bisa untuk eksterior itu ada Propan bustain, ada mungkin lasur gitu ya bisa. Itu tapi kan dianggap kurang halus kalau dibandingkan PU. Nah, kalau pengen di top coat PU apakah bisa? Bisa. Bisa. Jadi banyak juga orang-orang yang butuh maunya tuh finishing luar, flat, tapi hasilnya halus sama seperti di dalam. Nah, gitu. Dalamnya udah pakai melamin misalkan, halus, rata gitu kan, flat gitu kan. Terus minta luarnya juga sama. Nah, ini yang kemudian banyak juga yang di luar tuh pakai melamin. Nah, itu kan nggak boleh, Pak. Melamin terus pakai dempul, pakai wood stain juga, itu kan nggak boleh. Nah, makanya di sini ada aplikasi yang benar itu adalah kalau pewarnanya pakai warna eksterior, wood stain, Propan wood stain ataupun ultra lasur, kemudian dikombinasikan dengan Propan PU Multipurpose Clear ini atau PU 91 ini. Jadi untuk mengejar hasil yang halus, rata, itu bisa menggunakan produk ini. Ini ada shading sealernya, ada juga top coatnya seperti itu. Berarti di spray aplikasinya. Betul, ya? Spray. Jadi ada syaratnya nggak itu harus ditunggu berapa lama? Kalau misalnya kita ngomong lasur lah yang keringnya lama ya. Kalau sama-sama satu sistem lasur kan 4 jam 6 jam ditimpa bisa. Nah, kalau mau ditimpa PU ini udah ada ini risetnya kira-kira berapa lama paling aman untuk ditimpa PU? Untuk ditimpa PU itu mengikuti dari pengeringannya si lasur. Jadi kalau lasurnya itu 4-6 jam udah kering bener dan secara amplasannya sudah bagus, kering amplasnya ya Pak ya, itu bisa langsung ditimpa sama PU Multipurpose Clear ini. Berarti ngetes paling gampang adalah kok di amplas masih lengket nggak? Seperti itu ya, kok di amplas sudah muprul istilahnya kalau orang Jawa bilang, jadi udah lunak begitu, udah gampang di amplas, artinya udah siap untuk di top coat. Ya. Itu Propanes tipsnya. Jadi kita mengkombinasikan produk boleh, asal kita tahu persis efeknya apa dan kita antisipasi seperti itu ya.
Demikian podcast kali ini, kita akhirin sampai di sini. Kita akan bertemu lagi dengan podcast Propan yang akan datang. Jangan lupa cari cat, cari Propan. Cari cat, cari Propan.